berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Salam, selamat pagi untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh dimanapun kita berada. Tentunya kita bersuka cita karena kasih dan penyertaan Tuhan tetap menemani kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat berkat dan kemurahan-Mu yang tetap selalu senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan pada sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 139 ayat yang ketiga. Mazmur 139 ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Tema yang sampai kepada kita pada hari ini, Tuhan sangat mengenal kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti akan kehidupan kita? Seorang jemaat baru-baru ini merasakan hal yang sama. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang tua terlalu sibuk. Mereka hanya menginginkan anak mereka untuk mengikuti perintah mereka secara sepihak, tanpa mau melihat apa yang menjadi masalah dalam diri anak-anaknya. Suami juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak lagi punya waktu untuk mendengarkan istrinya. Teman-teman tidak mengikuti secara serius apa yang kita rasakan. Pendeknya, tidak ada orang yang mau mengerti, tidak ada yang peduli apakah kita sedang bergembira atau bersedih. Nobody understand. Nobody wants to understand. Nobody cares. Kenapa semuanya menyakitkan? Jika kita di tengah menghadapi masa-masa seperti itu, ingatlah satu hal. Ada Tuhan yang sangat mengenal kehidupan kita. Dia tahu pasti apa yang menjadi permasalahan kita. Dia mengenal kita di luar dan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia tahu isi hati kita yang terdalam sekalipun. Daud juga menyadari betul di dalam hal itu. Sebuah firman Tuhan dalam Yesaya menggambarkan betapa Tuhan sungguh mengetahui kita, karena kita adalah ciptaannya sendiri. Jika Tuhan diibaratkan sebagai tukang periuk dan kita adalah bejana yang dibentuk dari tanah liat olehnya sendiri, bisakah kita berkata bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak mengenal apa-apa tentang diri kita? Di dalam Yesaya 29:16 berkata bahwa apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukankah Dia yang membuat aku? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya?
ia tidak tahu apa-apa. Tuhan sungguh mengenal kita dengan sangat baik. Dia sungguh peduli. Namun seringkali kitalah yang tidak mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan peduli, kita malah tidak peduli padanya dan hanya menggantungkan harapan kepada sesama manusia. Kita hanya berharap bisa dimengerti oleh orang lain dan melupakan kasih Tuhan yang selalu dicurahkan atas kita semua. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak. Karenanya andalkanlah Tuhan selalu. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Ketika tidak ada orang mengerti, ada Tuhan yang mengerti kita. Ketika tidak ada yang peduli, Tuhan selalu peduli kepada kita. Ketika tidak ada yang mau mengenal kita lebih jauh, Tuhan sudah mengenal Anda dan saya, bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan tahu pasti apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Bahkan hal-hal yang mungkin terlampau berat untuk dikemukakan, sulit untuk diucapkan, Tuhan pun mengetahui itu semua. Tuhan sungguh mendengarkan jeritan hati kita. Mungkin kita merasa sendirian pada saat ini, menghadapi segala sesuatu di dalam pergumulan, di dalam kita menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, mari datanglah kita kepada Tuhan. Dia sangat mengenal kita, mengerti kita, dan sangat peduli di tengah-tengah kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah, yang boleh mengingatkan kami pada hari ini. Di saat mungkin orang tidak mengerti, tidak peduli akan bagaimana kehidupan kami, seolah-olah kami merasa berjalan sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi firman-Mu ini Bapa mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sungguh mengerti, sungguh peduli terhadap semua yang ada di dalam hati kami ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, mungkin pada saat ini ada jemaat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Mari Bapa, kuatkan dia Bapa, bahwa Tuhan selalu tetap bersama dengan anak-anaknya yang tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Bapa surga, kami berdoa secara khusus untuk Rumbun GBKP Cilingsi Bapa. Bapa, Tuhan memberkati untuk seluruh para pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, emeritus, dan juga pengurus kategori, pengurus sektor panitia pembangunan, semua panitia yang bekerja di dalam pelayanan di GBKP Rumbun Cilingsi. Tuhan memberkati supaya semua dapat bersinergi Bapa, bersama-sama memajukan iman di seluruh jemaat di GBKP Cilingsi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh program-program pelayanan Bapa. Tuhan memberkati dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surga, kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tetap menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan kami. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu memberikan sukacita bagi kami Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruhnya, pendengar Sapaan Teduh dimanapun kita berada.